Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ibu juga sehat. Nah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas silahkan memimpin berdoa ya. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah hari ini Ibu akan memberikan materi tentang cerpen. Nah, kompetensi dasar yang Ibu ambil yaitu 3.9 berisikan tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen ya dalam buku kumpulan cerpen. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu mampu menjelaskan secara lengkap pengertian cerpen setelah membaca contoh cerpen. Kemudian mampu menjelaskan secara lengkap unsur intrinsik cerpen yang dibaca. Selanjutnya mampu menjelaskan secara lengkap unsur ekstrinsik cerpen yang dibaca. Selanjutnya mampu menjelaskan secara lengkap struktur cerpen yang dibaca. Dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan secara lengkap kaidah kebahasaan cerpen yang dibaca. Nah anak-anak, ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Nah itu tadi ya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah sebelumnya ibu akan bertanya kepada kalian, minggu lalu kita belajar apa ya? Nah ibu belajar tentang ceramah. Nah ada yang masih ingat struktur ceramah itu? Kemudian iya benar sekali ya, strukturnya itu ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Nah sama halnya dengan cerpen. Nah cerpen juga mempunyai struktur, tapi strukturnya itu berbeda dengan ceramah. Nah kemudian anak-anakku, ibu akan memberikan contoh cerpen ya, akan membacakan contoh cerpen. Silakan kalian simak dengan baik-baik ya. Nah judulnya itu tentang wirausaha. Yola adalah mahasiswi lulusan pertanian yang memilih berwirausaha daripada bekerja kantoran. Uniknya, yang dia jual adalah produk olahannya sendiri yang dia racik dari penelitian yang dia lakukan di kampus, yakni sambal dengan campuran rumput laut yang ekonomis dan sehat. Awalnya dia memasarkan di kalangan teman kuliahnya sampai dosen dan staf kampus. Selain harganya yang relatif terjangkau sesuai dengan kantong mahasiswa, produknya juga menyehatkan. Yol, apa sih yang membuatmu lebih suka berwirausaha? Padahal kamu termasuk mahasiswa berprestasi loh. Kamu bisa masuk perusahaan manapun dengan mudah, bahkan tanpa tes. Apalagi produk sambalmu itu kamu jual dengan harga terjangkau. Bagaimana kamu bisa meraih keuntungan? Tanya salah satu temannya yang penasaran. Iya memang, aku bisa saja menjual produkku ini dengan harga tinggi jika aku mau. Pasti juga laku. Apalagi bagi orang yang paham kesehatan. Aku juga bisa saja bekerja di perusahaan bonafit dengan gaji tinggi. Tapi mohon maaf teman, aku kuliah tinggi-tinggi bukan untuk uang atau balik modal dari seluruh biaya yang aku keluarkan. Aku bahagia jika pekerjaanku bisa bermanfaat untuk orang lain, baik dari segi biaya dan kesehatan mereka. Jelas Yola. Mendengar penjelasan Yola, temannya langsung terdiam. Nah itu ya anak-anak, contoh cerpen. Nah setelah kalian menyimak contoh cerpen yang ibu bacakan tadi, ada yang tahu tidak pengertian cerpen itu apa? Ya silakan anakku. Iya. Ya bagus sekali ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya silakan. Bagus sekali ya. Benar ya apa yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi cerpen itu adalah salah satu jenis karya sastra ya yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Nah, biasanya itu terdapat rangkaian peristiwa ya, ada juga pelakunya dan memiliki permasalahan dan serta terdapat solusi untuk permasalahannya tersebut. Seperti itu ya. Nah, anakku, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari mengenai unsur intrinsik, unsur ekstrinsik,
kemudian struktur cerpen, dan juga kaidah kebahasaan cerpen. Silakan ya, Ibu beri waktu 10 menit. Ya anakku, sudah 10 menit. Nah sekarang Ibu akan bertanya mengenai apa yang kalian ketahui mengenai unsur intrinsik dari cerpen. Silakan acungkan tangan. Ya silakan. Iya. Iya, bagus. Silakan ada lagi. Iya, silakan. Iya ya, benar apa yang dikatakan teman-teman kalian, bahwa unsur intrinsik cerpen itu terdiri dari yang pertama ada tema. Tema itu adalah pokok gagasan ya yang akan dikembangkan menjadi cerita seperti itu ya. Contohnya itu tema itu tentang bisa kemanusiaan, pendidikan karakter, kemudian kasih sayang dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada apa? Alur ya, ada alur ataupun alur itu adalah rangkaian peristiwa sehingga menggerakkan jalannya cerita. Nah ada apa lagi? Nah iya, jadi adanya pelaku ya yang menggerakkan biasanya pelaku juga oleh pengarang itu, setiap pelaku itu memiliki sifat ataupun karakter yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya ada protagonis yang baik ya, ada antagonis yang jahat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga apa lagi? Ya, ada alur. Alur sudah ya, berarti ada amanat. Nah, amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah posisi pengarang saat membawakan cerita. Contohnya ada sudut pandang orang pertama. Nah, orang pertama yaitu dalam ceritanya itu menggunakan kata aku, saya. Nah, itu ya. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, berarti menggunakan kata dia. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada apa lagi? Ya, ada latar ya atau setting. Jadi latar atau setting itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh terbagi menjadi 3 ya. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan juga latar suasana. Seperti itu. Nah, itu ya diantaranya yang termasuk unsur intrinsik cerpen. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Ada yang tahu? Ya, silakan anakku. Iya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Iya, benar sekali ya apa yang dikatakan teman-teman kalian. Jadi unsur ekstrinsik cerpen itu diantaranya yang pertama tadi ada mengandung aspek-aspek sosial politik. Nah, biasanya pendidikan dari pengarang, kemudian sosialnya, politiknya, budayanya. Nah, yang dimiliki oleh pengarang itu dapat mempengaruhi pembuatan dari karyanya atau dari cerpennya. Selanjutnya apalagi tadi? Ya benar ya, ada latar belakang pengarang. Nah, kehidupan pengarang dan juga kejiwaan pengarang itu dapat mempengaruhi pembuatan karyanya. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, benar sekali ya, itu diantaranya unsur ekstrinsik cerpen. Tadi juga ya adanya semangat atmosfer ataupun semangat zaman. Maksud semangat zaman di sini yaitu adanya aliran seni ya yang sedang digemari ataupun sedang digemari pada zaman itu, seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ya itu ya yang termasuk dengan unsur ekstrinsik dari cerpen. Nah, Ibu akan bertanya mengenai struktur cerpen. Ada yang tahu? Nah, ya silakan anakku. Iya. Ada lagi yang berpendapat? Iya, silakan. Benar ya, benar sekali ya. Jadi struktur cerpen itu yang pertama tadi benar ada orientasi. Nah, orientasi itu adalah pengenalan ya. Pengenalan biasanya di sini pengenalan tokoh. Kemudian adanya pemaparan latar, tempat, dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi adanya komplikasi. Nah, komplikasi di sini urutan kejadian yang
saja ya urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat ya. Nah, anak-anakku, selanjutnya yaitu struktur selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah apa? Nah, benar ya. Jadi evaluasi itu mulai adanya konflik hingga mencapai puncak dan juga mulai terdapat solusi ya, seperti itu. Kemudian apalagi, nah, adanya resolusi. Resolusi itu adalah terdapat solusi untuk setiap permasalahan ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah, ya benar sekali, yaitu koda. Nah, koda itu adalah nilai-nilai ya dalam cerpen, yang terkandung dalam cerpen, seperti itu ya, bisa nilai-nilai kehidupan dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, itu ya yang termasuk struktur cerpen. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerpen. Apa ya kaidah kebahasaan cerpen itu? Ya, silakan anakku. Iya. Ada lagi? Bagus ya. Ada lagi anakku? Ya, silakan. Iya. Ya, benar sekali ya. Kaidah kebahasaan cerpen itu diantaranya ada ya mengandung gaya bahasa ya, menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotatif. Kemudian ya tadi benar ya, menggunakan kalimat langsung maupun tidak langsung. Ada lagi? Ya, benar ya. Jadi adanya makna kiasan atau sama saja dengan konotatif ya. Ada ya memuat kata keterangan ya, misalnya keterangan pada pagi yang cerah, seperti itu. Kemudian tadi juga mengandung kata-kata sifat. Nah, kata sifat itu biasanya menggambarkan sifat tokoh. Misalnya itu adalah bijaksana. Dia adalah seorang yang bijaksana, dia adalah seorang yang rajin. Nah, seperti itu ya. Kemudian apalagi? Nah, ya benar ya. Nah, itu ya yang diantaranya yang termasuk kaidah kebahasaan dari cerpen. Nah, itu. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian ya ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang ya. Masih sama, boleh sama dengan minggu lalu ataupun berbeda silakan, tapi Ibu harapkan kalian itu bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, anak-anakku sudah ya. Nah, silakan kalian cari ya unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, kemudian kaidah kebahasaan dan juga struktur dari cerpen yang Ibu bacakan tadi pada awal ya. Biasa nanti Ibu akan memberikan teksnya ya kepada ketua kelas, dan ketua kelas membagikan kepada temannya ya. Nah, anak-anakku, Ibu berikan waktu selama 15 menit. Silahkan ya. Nah, anak-anakku sudah 15 menit. Nah, silahkan ya, waktunya terbatas lagi ya. Jadi Ibu hanya meminta kelompok 1 terlebih dahulu ya untuk memaparkan hasil temuannya. Ya, silakan untuk kelompok 1 sudah ya waktu minggu depan. Berarti kelompok 2 juga sudah ya. Nah, berarti kelompok 3. Yuk, kelompok 3 silakan maju. Benar ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan memberi tanggapan. Ya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 4 silakan. Iya, benar ya. Jadi tidak ada kekurangan apapun. Iya, silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu ya anak-anakku. Nah, Ibu akan mengulas kembali hasil dari temuan kelompok 3. Nah, anak-anakku, tadi yang sudah dibahas itu unsur intrinsik terlebih dahulu ya. Ada temanya ya. Tema tadi menurut kelompok 3 itu adalah pendidikan karakter. Berarti semua tadi setuju ya, tidak ada kekurangan apapun.
Nah, iya, pendidikan karakter benar sekali ya, karena di sini menjelaskan mengenai seorang mahasiswi yang dia tidak mementingkan diri sendiri seperti itu, tapi dia ingin bermanfaat bagi orang lain seperti itu ya. Jadi dia memikirkan manfaat untuk orang lain dan tidak dan tidak mencerminkan sifat yang sombong seperti itu. Jadi itu adalah pendidikan karakter ya. Nah, benar. Kemudian ada tokoh dan penokohannya Yola ya. Yola itu dermawan, tidak sombong, peduli dan sederhana. Nah, benar ya, di sini dermawan, jadi dia memang tidak sombong, kemudian peduli dengan sesama, tidak tidak angkuh seperti. Jadi ini memang benar ya, tidak sombong. Peduli juga, iya, peduli terhadap kesehatan ya, terhadap kesehatan masyarakat, dan juga dia memikirkan harga juga yang terjangkau, jadi tidak mahal seperti untuk produknya seperti itu ya, dan sederhana, benar. Kemudian tadi teman Yola to the point dan pandai. Memang to the point di sini dia langsung teman Yola itu langsung menjelaskan pendapatnya ya, langsung to the point itu langsung ke pandangannya. Jadi mengapa sih Yol kamu tidak bekerja di perusahaan yang benefit? Mengapa kamu hanya berjualan saja dan keuntungannya apakah ada keuntungannya seperti. Jadi dia langsung to the point ya. Kemudian dia pandai, memang pandai, maksudnya dia pandainya itu dia berpikir kritis seperti yang tadi kan ada kata-kata yang kenapa sih kamu tidak bekerja di perusahaan yang benefit, kan dia pandai itu maksudnya padahal kan di situ kalau bekerja di perusahaan itu kan pasti uangnya gajinya lebih besar, kemudian lebih ini ya, mengapa dia berdagang. Jadi dia membandingkan hal ini dengan hal ini gitu ya. Kemudian tadi alurnya ataupun latarnya itu ya bisa ya, jadi dia bisa flashback, jadi bisa dia di dalam cerpennya juga menjelaskan pas dia Siolanya itu pas berjualan produknya itu di kampus, kemudian berjualan menjual makanannya itu kepada teman dan juga kepada staf kampus ya. Jadi memang ada cerita-cerita yang dulu-dulu seperti itu. Kemudian latarnya, nah latar tempatnya memang ya rumah ya, latar waktunya juga, kemudian latar suasananya tadi ya sudah dijelaskan, latar suasananya sepi. Nah gaya bahasanya lugas ya. Nah sudut pandangnya itu, nah iya ya, orang ketiga tunggal, benar ya. Nah kemudian tadi amanatnya juga, setinggi apapun pendidikan kita bukan sebuah aib jika perusahaan kecantikan sesuai dengan jurusan ya. Bahkan dengan membuka usaha sendiri akan memasarkannya murah pun sudah sebagai wujud kepuasan. Nah jadi itu amanatnya. Jadi amanatnya itu kita tidak perlu malu dengan profesi ataupun dengan kemampuan kita gitu ya. Nah ini kan Yola seorang mahasiswi, kenapa dia hanya menunjukkan produk, kenapa dia tidak bekerja di perusahaan yang benefit. Tapi itu Yola itu memang dia prinsipnya itu kuliah itu tidak ingin membalikan modal ataupun uang yang dikeluarkan pada saat kuliah, tidak ya, tapi dia itu ingin pekerjaannya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah terutama itu dari segi biaya dan juga kesehatan mereka itu ya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri seperti itu ya amanatnya. Kemudian tadi strukturnya juga sudah dijelaskan ya, yang orientasi dari mulai kalimat Yola adalah mahasiswi lulusan pertanian memilih berwirausaha daripada bekerja kantoran. Nah, di sini menjelaskan tokoh Yola itu lulusan pertanian dan sebagainya ya. Kemudian juga dia menjual produk olahannya. Nah sampai dengan selain harganya yang relatif terjangkau sesuai dengan kantong mahasiswa, produknya juga menyehatkan. Nah di sini masih orientasi ya. Kemudian ada komplikasinya. Tadi kan komplikasi itu iya ya, ada urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Nah di sini ada percakapannya, Yol apa sih yang membuatmu lebih suka berwirausaha?
Nah, itu ya, mulai dari kalimat itu sampai tanya salah satu temannya yang penasaran. Nah, di situ jadi percakapan di situ atau pertanyaan yang di situ oleh teman Yola itu termasuk komplikasi. Selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi itu kan sudah mulai adanya solusi ya. Nah, Yola di sini yang termasuk evaluasi itu dari mulai kalimat, ya memang aku bisa saja menjual produkku ini dengan harga tinggi jika aku mau. Nah, sampai kalimat aku juga bisa saja bekerja di perusahaan Bonafit dengan gaji tinggi. Nah, ini jadi mulai adanya solusi ataupun adanya solusi terhadap permasalahan. Jadi adanya jawaban untuk pertanyaan si teman Yola itu. Nah, kemudian ada resolusi. Nah, resolusi di sini yaitu sudah adanya solusi ya dari permasalahan Yola, yaitu jadi Yola mengatakan, tapi mohon maaf teman, aku kuliah tinggi-tinggi bukan untuk uang atau balik modal dari seluruh biaya yang aku keluarkan. Nah, itu termasuk resolusi. Kemudian kodanya. Nah, kodanya itu kan adanya nilai ya, nilai dari cerpen. Nah, mulai dari kalimat ini, aku bahagia jika pekerjaanku bisa bermanfaat untuk orang lain ya, baik dari segi biaya dan kesehatan mereka. Nah, jadi di sini kodanya ataupun nilainya ya, jadi dia senang ketika pekerjaannya bermanfaat untuk orang lain ya, terutama dari segi biaya ataupun kesehatan mereka, seperti itu. Nah, kaidah kebahasaannya itu diantaranya tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok 3, yaitu mengandung kata kerja sifat. Nah, di sini pada kalimat, padahal kamu termasuk mahasiswa berprestasi loh. Nah, di sini berprestasi di sini berarti menunjukkan kata sifat ya, bahwa Yola itu adalah mahasiswa yang berprestasi. Selanjutnya menggunakan kalimat langsung ya, yaitu yang ketika teman Yola itu bertanya kepada Yola ya, yang Yol, apa sih yang membuatmu lebih suka berwirausaha? Nah, itu ya, jadi ada kalimat langsung. Seperti itu ya anak-anakku. Sudah. Nah, silakan sekarang kalian tidak lagi duduk berkelompok ya. Nah, anak-anakku, itu ya, kalian tadi sudah menganalisis struktur, unsur intrinsik, ekstrinsik, dan juga kaidah kebahasaan dari cerpen yang sudah Ibu bacakan. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas ya kepada kalian, pokoknya minggu depan ya. Silahkan kalian, nanti Ibu akan memberi teksnya ya kepada ketua kelas, dan nanti ketua kelas membagikan kepada temannya ya. Nah, kalian silahkan menganalisis cerpen yang berjudul nanti ya, yang berjudul 9 kopling. Nah, kalian cari ya unsur intrinsiknya, unsur ekstrinsiknya, kemudian kaidah kebahasaannya, dan juga strukturnya kalian cari ya, minggu depan dikumpulkan ya, seperti itu. Nah, anak-anakku, ada yang tahu tidak manfaat dari kita belajar cerpen? Ada yang tahu? Ya, silakan. Iya, ya, benar sekali ya. Itu manfaat dari kita belajar cerpen itu. Dalam cerpen itu terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita aplikasikan ya. Tadi contohnya yang tadi Yola tidak sombong. Kalau berarti kita itu tidak boleh sombong, kemudian harus memikirkan orang lain ya, tidak boleh angkuh dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi bermanfaat nilai-nilai itu untuk kita ya, seperti itu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini apa? Silakan. Oh, mau rame-rame ya, silakan. Iya. Iya. Ya, benar sekali ya, bahwa kita tadi belajar tentang pengertian cerpen, unsur intrinsik cerpen, unsur ekstrinsik cerpen, kemudian kaidah kebahasaan cerpen, dan yang terakhir struktur cerpen ya. Itu anak-anak ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ibu harapkan kalian tetap membuka-buka materi cerpen ini, memahami ya. Seperti itu, semoga kita selalu sehat ya. Sekian dari Ibu, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.